Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka di dalam konteks ini saya rasa berbeda. Jika tidak kenal, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Hikmawati dengan NIM T 20194061. Saya berasal dari kelas D2 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan pokok filsafat postmodernisme. Salah satunya yakni tentang rasionalisme, pluralisme, bahasa, dan metafor. Seiring dengan perkembangan zaman, di mana manusia kian terus mencari perubahan-perubahan di dalam berbagai hal, baik di dalam bidang sosial, budaya, dan lain sebagainya, sehingga pada saat ini muncullah dengan kata postmodernisme. Baik, saya di sini akan menjelaskan 3 bagian, yakni yang pertama tentang pengertian postmodernisme itu sendiri, dan yang kedua sejarah berkembangnya postmodernisme, dan yang ketiga persoalan-persoalan pokok tentang filsafat postmodernisme. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat postmodernisme. Postmodernisme, penasaran dengan kata post dan modern? Postmodernisme di sini merupakan gabungan dari kata post dan modern, di mana dalam kata post di sini para filsafat memberikan pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda. Salah satunya adalah ada yang mengatakan bahwa postmodernisme adalah pengaruh atau kehidupan sesudah masa modern, yakni masa setelah adanya masa modern. Bahkan ada yang mengatakan bahwa postmodernisme adalah kelanjutan dari masa modern itu sendiri. Jadi postmodernisme di sini adalah masa yang terjadi setelah masa modern, yang ditandai dengan adanya tanpa jarak di antara sesuatu yang ada. Misalkan di dalam hal mendunia, bahwa segala sesuatu sudah berubah dengan adanya globalisasi dan lain sebagainya menuju kemajuan yang seiring dengan perkembangan zaman, ternyata masa modern ternyata masih belum memberikan kepuasan bagi masyarakat saat ini, sehingga mengubah paradigmanya atau mengubah pemikirannya untuk menjadi masa yang lebih modern dan terus modern hingga pada sampai puncaknya masa modern yang disebut dengan postmodern atau yang lebih terkenal dengan post-industri pada saat ini. Nah, ciri-ciri dari postmodernisme ini pada awalnya yang dilakukan oleh para filosofi itu tujuannya adalah untuk hal kebaikan. Salah satunya yakni untuk mempermudah yang dialami oleh masyarakat pada saat ini, untuk mempermudah sesuatu kesulitan. Sehingga yang terjadi kenapa masih berdampak atas dampak positif dan negatif, dan maka itulah yang menyebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi pada awalnya dengan adanya masa modern dan masa postmodern ini, para filsuf memberikan pertanyaan atau memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya tentang postmodern ini. Salah satunya ialah dengan pertanyaan, apakah dengan masa yang semakin berkembang, apakah metode yang digunakan akan tetap menggunakan metode yang lama? Saya ulangi, yakni dengan pertanyaan, apakah masa yang terus berkembang, apakah metode akan tetap menggunakan metode yang lama? Sekilas tentang postmodern ialah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya kelak akan melahirkan sebuah jawaban dengan uraian yang panjang dan lebar yang nantinya akan ditemukan solusi dan dampak di antara adanya postmodernisme, baik ya di antara dua persimpangan yang saling tarik-menarik atas adanya dampak positif dan dampak negatif dalam berbagai bidang kehidupan yang terjadi pada saat ini. Jadi saya simpulkan bahwa postmodernisme di sini adalah masa setelah adanya masa modern, di mana ditandai dengan semakin berkembangnya dan tanpa jarak di antara mendunia. Jadi di antara negara satu dengan yang lain juga sudah tidak adanya jarak, yakni dengan meluasnya kita bisa mengakses dunia manapun yang kita kehendaki dengan adanya globalisasi. Nah, dan kita juga di sini tidak mungkin mengurung diri kita dalam kesendirian atau berdikari secara individu sendiri, karena pada sejatinya kita juga membutuhkan yang lain.
juga misalkan di dalam individu kita juga membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidup kita. Misalkan hidup di dalam berbangsa dan negara, maka kita juga membutuhkan negara lain untuk saling tolong menolong dan membantu demikian. Jadi adanya postmodernisme ini pada tujuan awalnya ialah untuk memberikan kemudahan bagi yang dialami oleh kesulitan-kesulitan pada saat ini. Akan tetapi yang menyebabkan penyimpangan atau persoalan-persoalan di dalam dunia postmodern itu sendiri ialah manusia itu sendiri. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan postmodernisme itu sendiri. Postmodernisme itu pada awalnya muncul ketika masa modern telah mengalami retakan-retakan atau rekonstruksi di dalam berbagai bidang, baik terutama di dalam bidang sosial dan bidang budaya. Sehingga dengan adanya masa yang sudah modern masih belum memberikan kepuasan bagi masyarakat pada saat ini, sehingga menuntut untuk terus maju dan terus maju menuju modern yang semakin modern gitu. Pada awalnya menurut Dr. Ahyar Lubis di dalam bukunya menyebutkan bahwa postmodernisme itu ada sejak tahun 1980-an. Dan kata postmodernisme pada saat itu sendiri sudah banyak digunakan di dalam jurnal-jurnal ilmiah, salah satunya seperti jurnal Sorority dan Kultur. Demikian. Pada awalnya postmodernisme sangat menjanjikan perubahan ke dampak yang lebih baik. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, manusia itu sendiri mengubah atau menyimpangkan dengan pemikirannya, dengan pemikiran yang berbeda-beda, hingga pada akhirnya melahirkan sebuah penyimpangan atau melahirkan dua kutub yang saling tarik-menarik, yakni dampak positif dan dampak negatif. Yang menjadikan persoalan adalah terjadi pada manusia itu sendiri yang menyimpangkan sesuatu yang awalnya baik, namun dengan penyimpangannya hingga akhirnya melahirkan dampak negatif. Namun para filsafat pada awalnya menginginkan dengan adanya postmodern itu sendiri berubah menjadi hal yang lebih baik. Adapun salah satu contoh di dalam filsafat postmodernisme ini, salah satunya ialah Derrida, Antonio Giddens dan lain sebagainya, dan masih banyak yang lain sebagainya. Awalnya di dalam filsafat postmodernisme atau yang terjadi saat adanya postmodernisme ini, bahwa pemikiran yang dimiliki oleh masyarakatnya ialah mulai mengaburkan tentang adanya mitos-mitos atau tahayul-tahayul yang awalnya menjadi keyakinan dan sekarang sudah mulai mengaburkan karena masyarakat sudah berpikir secara realita, secara rasionalitas dan objektif, bukan hanya mereka-reka suatu jawaban. Akan tetapi dengan adanya postmodernisme ini juga dapat melahirkan banyak dampak positif. Salah satunya memang benar, yakni untuk mempermudah sesuatu keadaan yang sulit, yakni misalkan dalam komunikasi, silaturahmi dan lain-lain. Akan tetapi juga ada sebagian dampak negatif. Salah satunya misalkan dengan adanya perkembangan teknologi, informasi dan lain sebagainya. Pada awalnya saya contohkan HP. HP di sini oleh penemunya pada awalnya ialah fungsinya atau tujuannya untuk hal kebaikan. Misalkan untuk mempererat silaturahmi, untuk mempermudah komunikasi dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan penyimpangan yang dilakukan oleh penggunanya yang melahirkan sebuah penyimpangan, misalkan di dalam tanda kutip untuk mengakses sesuatu yang tidak pantas untuk diakses, atau misalkan mencari kekerasan. Dengan kekerasan itu misalkan dicontoh di dalam dunia nyata, dari dunia maya, dan dicontohkan kepada dunia nyata begitu, sehingga dapat merusak atau terkikisnya moral seseorang di dalam mengarungi kehidupan, baik kehidupan saat ini dan hingga pada akhirnya akan turun-temurun, sehingga karakter menjadi semakin dikesampingkan. Nah, dari tahun 1980-an itu, postmodern itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman juga. Karena pada sejatinya dunia juga terus berkembang, bangsa juga terus berkembang. Seperti hal-hal dalam lainnya juga akan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Nah, salah satunya yang menjadi pemikiran dalam dunia filsafat tentang adanya postmodernisme ini sendiri ialah, misalkan, seiring dengan berkembangnya teknologi,
yang sudah saat ini banyak terjadi, misalkan tentang pekerjaan, suatu pekerjaan dalam menyelesaikan sesuatu telah diganti dengan namanya robot-robot. Nah, misalkan yang menjadi pemikiran dalam dunia filsafat atau di dalam dunia pendidikan seperti yang dialami pada kita saat ini, misalkan itu memberikan pandangan atau bagaimana caranya jika sesuatu sudah diganti dengan adanya robot-robot semua, lalu bagaimana jadinya dengan masyarakat yang masih belum mengenal dengan istilah postmodern atau masih belum mengenal adanya masa modern atau postmodern sehingga masih menggunakan cara-cara yang dulu. Lalu bagaimana, dari mana mereka dapat bekerja dan lain-lain sebagainya begitu. Karena pada sejatinya kita juga tidak memungkinkan bahwa mengubah langsung drastis merubah segalanya kepada postmodern, sedangkan manusianya juga masih tetap ada yang dulu gitu. Jadinya postmodernisme bukan terus mengubah seluruhnya, akan tetapi secara perlahan dan tambah perlahan hingga pada saatnya menjadi sebuah perubahan yang intinya pada saat ini kita rasakan seperti keadaan sekarang. Nah, kalau bicara tentang postmodernisme, lalu sampai kapankah masa postmodernisme ini akan berakhir? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah sudah ada yang tahu sampai kapan postmodernisme ini akan terjadi? Demikian juga saya masih belum mengetahui jawabannya sampai kapankah tentang adanya postmodernisme itu tersendiri terjadi. Namun bagaimana yang kita rasakan saat ini bahwa perubahan menuju ke arah postmodernisme yang lebih postmodern itu lagi masih sangat pesat, sehingga saat ini juga menjadikan dampak yang begitu positif dan dampak negatif masih sangat saling tarik-menarik secara kuat dan ketat. Baik, yang ketiga, saya di sini akan menjelaskan tentang pokok-pokok persoalan postmodernisme. Persoalan-persoalan postmodernisme muncul bukan karena suatu keadaan fisik alam, melainkan dari manusia yang ingin melaksanakan perubahan-perubahan dalam segala bidang. Baik, persoalan-persoalan dalam postmodernisme ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama akan membahas tentang rasionalisme, yang kedua pluralisme, yang ketiga bahasa, dan yang terakhir metafor. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan pokok tentang rasionalisme. Apa sih rasionalisme itu? Baik, rasionalisme itu adalah suatu paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan atau mengetes pengetahuan itu sendiri. Rasionalisme adalah suatu paham yang dalam membuktikan kebenarnya secara logis atau hampir mirip dengan secara argumen begitu. Jadi pembuktian dalam filsafat rasionalisme itu pembuktiannya adalah dapat diterima oleh akal atau masuk akal, bukan hanya suatu jawaban dengan mereka-reka, bukan hanya mereka-reka jawaban, akan tetapi sudah dipastikan kebenarannya dan dapat diterima oleh akal yang logis begitu. Namun yang menjadi persoalan-persoalan di dalam rasionalisme itu sendiri ialah suatu penyimpangan adanya objek yang diteliti. Misalkan rasionalisme itu adalah untuk sesuatu ilmu, seperti ilmu-ilmu yang dapat dibuktikan dengan nyata kebenarannya. Akan tetapi bagaimana jika rasionalisme itu digunakan kebenarannya untuk bidang sosial? Misalkan dalam suatu kebudayaan-kebudayaan yang sudah berkembang di masyarakat. Lalu itu kan biasanya berkaitan dengan adanya sebuah pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Jika kebenarannya harus dibuktikan dengan akal, bukankah sudah mulai mengabur dan menghilang dan tidak diterimanya hal tersebut? Atau yang disebut dengan rasionalisme di sini adalah sesuatu yang kebenarannya dengan akal. Bagaimana jika diketahui bahwa kebudayaan itu sendiri tidak berkaitan dengan atau tidak bisa menemukan kebenarannya secara akal, dan pada akhirnya dianggap dengan tidak ada atau disebut dengan kosong atau yang biasa disebut dengan istilah nihil. Jadi bagaimana cara menyikapi tentang persoalan-persoalan terutama pada rasionalisme ini sendiri? Maka caranya ialah dengan memilah dan memilih mana yang seharusnya dapat dibuktikan kebenarannya dengan akal dan mana yang seharusnya dapat dibuktikan bukan secara rasionalitas atau secara rasionalisme. Jadi ada pembuktiannya bahwa tidak segala atau tidak seluruhnya dapat dibuktikan secara rasionalitas. Akan tetapi memang pada semua atau segala
sesuatu pengetahuan itu bisa dinalar dengan akal, akan tetapi bagaimana jika yang menalar itu adalah seseorang yang masih belum mampu menggunakan rasionalitas atau yang sulit percaya dengan adanya rasionalitas itu sendiri, sehingga melahirkan jika akal manusia itu berbeda-beda, maka akan melahirkan sebuah individualisme atau yang disebut dengan egoisme. Yang disebut dengan egois di sini, misalkan suatu akal yang dipikirkan oleh seseorang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga pada akhirnya melahirkan perpecahan dan menganggap bahwa pemikirannya dan akalnya sendirilah yang paling benar, sehingga yang lain dianggap merupakan suatu kesalahan. Jadi tidak semuanya dapat dirasionalisasikan. Baik, yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang pokok-pokok persoalan kaitannya dengan pluralisme. Apa sih pluralisme itu sendiri? Pluralisme adalah suatu faham yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang sifatnya tunggal. Jadi di antara suatu yang lain dan antara sesuatu yang dengan sesuatu yang lain adalah tidak bisa untuk saling disalahkan, akan tetapi kebenarannya tidak ada sesuatu yang dikatakan benar-benar secara tunggal. Salah satu contohnya, misalkan kita bertanya, apakah yang terang ketika malam antara satu orang dan satu orang yang lain? Jika misalkan sesuatu orang itu mengatakan yang terang di langit ketika malam adalah bintang, maka kita tidak bisa menyangkal kebenarannya atau mengatakan itu salah, karena pada sejatinya memang benar yang terang ketika malam adalah bintang. Namun bagaimana ketika kita bertanya kepada orang yang lain, apakah yang terang di langit ketika malam? Maka dengan pertanyaan yang sama dengan orang yang berbeda, maka orang tersebut misalkan akan menjawab, yang terang di langit ketika malam adalah bulan. Maka kita di sini juga tidak bisa menyangkal kebenarannya, karena sejatinya memang benar yang terang ketika malam adalah bulan. Jadi di antara keduanya tidak ada yang diperselisihkan, karena sejatinya dalam aliran pluralisme ini artinya juga berbeda-beda dalam ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya, sehingga tidak ada yang namanya saling menyalahkan di antara satu dan yang lainnya. Karena pada sejatinya di pluralisme ini tidak ada kebenaran yang sifatnya tunggal. Jadi tidak disalahkan salah satunya, akan tetapi membenarkan akan kedua-duanya. Jadi ya terserah mau milih yang mana, yang dianggap atau diyakini kebenarannya oleh diri kita yang meyakini itu sendiri. Misalkan contohnya pluralisme yang terjadi di dalam dunia agama, yakni atas perselisihan atau yang diselisihi oleh masyarakat tentang adanya aliran NU dan Muhammadiyah. Namun keadaan pluralisme di sini tetap tidak menyalahkan diantarkan, karena semua imajinasi seseorang berbeda-beda. Yang menjadi salah satu permasalahannya karena seseorang belum tentu paham atas segala yang diutarakan oleh orang yang lain, karena imajinasinya berbeda. Karena yang menjadi tolak ukur dalam kebenaran metafora di sini adalah imajinasi, bahwa seseorang juga tidak bisa menyalahkan salah satu imajinasi seseorang yang lain, karena pada sejatinya imajinasi dari seorang berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Yang terjadi atau yang masih belum terselesaikan di dalam postmodern saat ini ialah perbedaan imajinasi tersebut, atau masih belum ditemukannya kata-kata yang pas untuk dijadikan suatu kata yang dapat dipahami oleh semua. Jadi terletak pada imajinasi itu sendiri. Jadi seperti itulah postmodernisme, persoalan-persoalan di dalam postmodernisme. Postmodernisme itu sendiri bukan menjadi persoalannya muncul bukan karena keadaan fisik alam, akan tetapi terjadi karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang terus ingin-menerus melakukan perubahan. Baik, jika sudah di dalam persoalan-persoalan pokok postmodernisme sudah saya jelaskan tentang rasionalisme, pluralisme, bahasa, dan metafor, maka persoalan-persoalan lain juga masih banyak terjadi. Contohnya salah satunya ialah globalisasi, lokalitas, individual, dan lain-lain sebagainya. Salah satunya ialah munculnya berbagai aliran-aliran yang semakin berkembang. Jadi demikian persoalan-persoalan tentang postmodernisme yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ialah
rasionalisme, pluralisme, metafor, dan bahasa. Kiranya cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan pada kesempatan atau penjelasan kali ini tentang persoalan-persoalan pokok filsafat postmodernisme. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dimaklumi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.